all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wajah cantik Wang Qiwer tampak seperti ditutupi dengan lapisan es. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang tidak menyelesaikan apa yang saya mulai? Dia meraih tangan kiri Huo Yuhao dengan otoritatif ketika dia berbicara, dan mereka berdua memulai fusi jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menghela nafas. Dia tidak mau menerima terlalu banyak bantuan darinya sehingga dia bisa mencegah perasaan mereka berkembang. Namun, dia masih lega ketika Wang Qiwer berhasil menyusulnya. Upaya penjelajahannya akan jauh lebih santai daripada sebelumnya dengan dia di sekitar, dan dia juga akan jauh lebih aman daripada sebaliknya. Penghalang pelindung jiwanya menyelimuti Wang Qiwer di dalamnya, jadi dia berhenti melepaskan api kemasannya untuk membela diri, dan mereka berdua mendarat di tanah seolah-olah mereka telah bersama sepanjang waktu. Mereka kembali ke dunia yang berwarna pelangi, tetapi mereka jauh lebih akrab dengan lingkungan mereka dari pengalaman sebelumnya. Huo Yuhao menarik Wang Qiwer saat mereka mendarat dan berlari ke tepi jurang tempat bunga fosfor giok dari 7 absolut tumbuh. Kenapa kamu tidak menerobos tengah? Apakah Anda lupa lokasinya? Wang Qiwer bertanya dengan bingung. Huo Yuhao berkata, Anda mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tahu bahaya apa yang tidak terduga yang mungkin saya hadapi di sana, jadi saya tidak bisa menerobos tengahnya. Akan terlambat jika saya bertemu dengan segala kemungkinan dan saya harus berurusan dengan mereka di tempat. Selain itu, saya juga ingin menguji sejauh mana bunga-bunga fosfor giok ini takut pada dingin. Petik 2. Wang Qiwer menatapnya dengan dingin, dan perasaan yang mulia dan menyendiri itu membuat Huo Yuhao merasa seolah sedang dipandang rendah. Aku pikir kamu tidak takut mati. Mengapa kamu tidak membuang saja hidupmu dan menyelesaikannya? Jadi, Anda takut mati. Saya kira saya melebih-lebihkan Anda sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao membentak, mengapa kita ingin mati jika kita bisa hidup? Sudah cukup, jangan bertengkar. Kami mengkonsumsi kekuatan jiwa. Ambil botol susu, dan aku akan pergi. Petik 2. Huo Yuhao memberikan botol susu kepada Wang Qiwer kalau dia membutuhkannya, dan mereka berdua berhenti sekitar 30 meter dari bunga fosfor giok. Awan beracun fosfat giok yang diproduksi oleh bunga-bunga ini masih berkumpul bersama, tetapi mereka tidak menyebar terlalu jauh keluar, dan hanya menjulang di atas lembah. Mentalitas mereka sangat terpengaruh setelah keheranan awal ketika mereka pertama kali melihat bunga-bunga ini, tetapi Huo Yuhao mulai merasakan sesuatu yang berbeda sekarang karena dia kembali ke sini untuk kedua kalinya. Ini terlalu rapi, Qiwer. Tidakkah kamu merasa bunga-bunga ini tertata terlalu rapi? Mengapa saya merasa seperti seseorang melakukan ini? Huo Yuhao merendahkan suaranya saat dia berbicara. Wang Qiwer tertegun sejenak, dan tidak bisa diganggu dengan pertengkaran lagi. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya memang seperti itu. Huo Yuhao membalik tangan kanannya, dan sebuah kantong air muncul di tangannya. Dia melepaskan tangan Wang Qiwer, dan dia secara alami bergeser di belakang punggungnya ketika dia menekan telapak tangan kanannya ke punggungnya sehingga mereka dapat mempertahankan fusi jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao membuka botol air dan menuangkan air dari dalam. Air yang dicurahkan segera membeku di udara oleh kekuatan jiwa es ultimatenya, dan bola es besar dengan cepat muncul di depannya. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao melakukan semua ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Orang ini sepertinya sangat mempercayaiku, aku menekan titik vital di punggungnya. Jika saya menyalurkan kekuatan jiwa saya bisa mematahkan sarafnya dan mengakhiri hidupnya. Dia tidak takut itu. Mengapa saya harus membunuhnya? Membunuhnya akan mengotori tanganku, pikir Wang Qiwer pada dirinya dengan arogan.
Bola es itu kira-kira berdiameter 1 kaki. Tangan kiri Huo Yuhao mengangkatnya, dan lambat laun berubah menjadi biru sedingin es, sementara suhu di dalam pelindungnya mulai menurun. Huo Yuhao mengguncang pergelangan tangannya, dan bola es yang sangat besar itu terbang keluar saat berputar di udara. Huo Yuhao adalah murid dari Sekte Tang, dan dia memiliki kendali besar atas jari-jari dan pergelangan tangannya. Dia menggunakan salah satu teknik senjata tersembunyi Tang Sekte saat ia melemparkan bola es, yang memancarkan cahaya biru sedingin es saat terbang langsung keluar. Racun warna-warni sangat kuat, dan segera tampak seperti akan menempel pada bola es begitu muncul. Namun, lapisan es ini mengandung ultimate es milik Huo Yuhao, jadi bagaimana bisa racun itu menempel dengan mudah? Partikel-partikel beraneka warna diterbangkan ke segala arah kemanapun bola dingin ekstrim ini pergi, dan jelas bahwa racun-racun sangat terpengaruh setelah uap air di dalamnya membeku. Bola itu menembus racun berwarna-warni, dan akhirnya tiba di awan giok berwarna giok hijau kebiruan. Sama seperti Huo Yuhao dan Wang Qiuer berspekulasi sebelumnya, awan-awan racun ini dikendalikan oleh bunga-bunga yang telah berevolusi menjadi bunga fosfor giok dari 9 absolut, yang merupakan binatang buas jenis tumbuhan. Bercak besar awan beracun teraduk begitu lapisan es ini mencebur ke dalam mereka, dan kabut hijau kebiruan mengalir ke depan. Namun, setiap jenis kabut racun atau gas memiliki karakteristik yang unik, mereka pasti mengandung air di dalamnya. Asap atau kabut murni menghilang dengan sangat cepat, dan tidak mungkin itu melayang di udara untuk waktu yang lama, dan itu akan tertiup angin. Begitu awan racun mendekati bola es, Huo Yuhao dapat melihat bahwa kabut racun itu mengalir deras ke es dari ultimate esnya, sementara itu menghasilkan volume besar partikel hijau kebiruan yang melayang ke segala arah. Area yang tertutup awan racun kemudian akan meningkat sesaat, tapi kemudian dengan cepat menipis. Eksperimen Huo Yuhao jelas tidak sesederhana melemparkan bola melalui awan, dan dia mengangkat tangan kirinya saat dia mengepalkannya dengan erat. Ledakan. Bola es segera meledak, dan ledakan es yang dimasukkan Huo Yuhao ke dalamnya melepaskan kekuatan penuhnya. Sebuah kekuatan ledakan keras segera menyebabkan bola menghilang ke partikel es yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah, sementara gelombang kejut menyapu menuju bunga fosfor giok di sekitar mereka. Huo Yuhao sudah menggunakan deteksi spiritualnya untuk dengan cermat mengamati bagaimana bunga bereaksi. Bunga-bunga di sekitar ledakan yang kuat mulai bergoyang dan bergetar seperti gelombang pasang, tetapi mereka jauh lebih keras dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Dia telah menanamkan ledakan es ke dalam lapisan es itu, tetapi dia tidak mampu menerbangkan bahkan satu kelopak pun, dan dia hanya berhasil membuat mereka bergoyang dan bergetar, sementara tubuh mereka tidak rusak. Adegan aneh terjadi tepat ketika Huo Yuhao merasa sedikit kecewa. Bunga-bunga hijau kebiruan cepat menutup, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang menggambar selimut mereka sendiri karena mereka takut dingin. Bunga-bunga 10 meter di sekitar ledakan tertutup, dan awan racun di wilayah itu menjadi jauh lebih tipis dari sebelumnya. Mereka takut dingin. Huo Yuhao sangat gembira. Sebuah pikiran muncul di benaknya ketika cahaya oranye emas terpancar, dan putri salju kecil keluar dari tengah alisnya dan melayang di sebelahnya. Huo Yuhao buru-buru mengatakan pada putri salju untuk tidak meninggalkan penghalang jiwanya di benaknya, sehingga dia tidak akan terluka oleh awan beracun di luar. Iya. Mata besar biru putri salju mengalir dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Dia menunjuk ke awan racun di luar sebelum dia melambaikan jari-jarinya yang mungil dan lembut ke Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, "Kamu tidak takut racun?" Iya. Putri salju memberinya jawaban yang meyakinkan sebelum dia terbang keluar dari pelindung. Huo Yuhao hanya merasa sedikit khawatir ketika cahaya oranye emas di tubuhnya mulai bersinar. Rasa menggigil mengepul dari tubuhnya saat racun lem chapter di udara mulai berubah secara halus. Bercak-bercak besar racun berwarna-warni dengan cepat mulai menghilang seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang menakutkan, dan partikel-partikel beraneka warna yang tak terhitung jumlahnya melayang ke tanah sementara udara di sekitar mereka cerah. Ini, baik Huo Yuhao dan Wang Qiuer tertegun di tempat. Awan beracun yang mereka begitu takuti tidak seperti sebelum putri salju.
Apa yang sedang terjadi? Idiot. Ultimate Ace adalah counter terbaik untuk semua racun di dunia. Apakah kamu tidak tahu itu? Tak berguna. Suara malas Skydream muncul di benak Huo Yuhao. Dari mana saya tahu itu dari? Sudut mulut Huo Yuhao berkedut ketika dia berbicara dalam benaknya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, saudara Skydream? Aku baru saja bangun tidur. Petik 2. Wanita salju berbalik di udara dan terbang kembali, sementara cahaya oranye emas memancar dari tubuhnya melilit untuk menyelimuti Huo Yuhao dan Wang Qiuer di dalam. Awan beracun di sekitar mereka langsung dihilangkan, dan tidak ada yang tersisa untuk mengancam mereka sama sekali. Huo Yuhao menoleh ke arah Wang Qiuer saat dia memaksakan tawa dan berkata, sepertinya Ultimate Ace bisa melawan racun akut setelah semua. Wang Qiuer mengerutkan kening dan berkata, sepertinya begitu. Jika itu masalahnya, maka Ultimate Fire mungkin bisa melawan racun juga. Petik 2. Huo Yuhao berkata, jangan bicara tentang semua itu. Mari kita lihat dan lihat apakah kita bisa menjelajah lebih dalam ke lembah. Petik 2. Mereka mulai berjalan menuju bunga fosfat giok sementara Putri Salju melindungi mereka. Rasa dingin yang intens dari tubuh Putri Salju jauh lebih kuat daripada bola es dari sebelumnya, dan baik racun berwarna-warni dan awan racun fosfor giok tidak memiliki cara untuk menangkisnya. Bunga-bunga itu menutup satu persatu ketika hawa dingin yang ekstrim menyerang mereka, sementara awan racun di sekitarnya menghilang secara terus-menerus, dan tidak bisa lagi mengancam mereka berdua. Ultimate Ace dapat mengalahkan semua racun, bagaimana saya tidak tahu itu? Tidak heran Paman Niutian tidak khawatir mengirim saya ke sini sama sekali. Kepercayaan Huo Yuhao sangat didorong dengan penemuan ini. Dia menurunkan suaranya dan menggeram, ayo pergi. Huo Yuhao meraih tangan Wang Qiuer saat mereka melonjak ke langit. Bunga-bunga fosfor giok sangat beracun, dan secara alami tidak tersentuh, tetapi mereka memiliki alat jiwa tipe terbang mereka. Wanita salju kecil mendarat di Huo Yuhao, dan cahaya oranye emas yang dia lepaskan menjadi pertahanan terbaik mereka. Huo Yuhao takut kecepatan dinginnya Putri Salju mulai terbatas, jadi mereka tidak terbang dengan sangat cepat. Namun, masa bunga Phosphorus Jade tidak seluas itu, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka menembus jurang kematian dan tiba di sebelah tepi lembah. Tepi lembah sangat curam, seperti terpotong oleh pisau. Miasma beraneka warna masih terkonsentrasi di dalam awan giok fosfor giok, dan mereka memblokir visi Huo Yuhao sebagian besar. Huo Yuhao bertukar pandang dengan Wang Qiuer. Mereka telah menemukan bahwa Ultimate Ace adalah counter alami untuk racun akut, sehingga perasaan tidak menyenangkan dan berbahaya dalam benaknya sangat berkurang. Ayo terbang ke bawah. Wang Qiuer memberi isyarat ke bawah. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, hati-hati. Saya tahu itu. Wang Qiuer memutar matanya, dan tombak naga emasnya muncul di tangannya dengan kilatan cahaya keemasan. Huo Yuhao menggendongnya saat mereka melompat ke udara. Putri Salju masih membuka jalan bagi mereka ketika mereka mengendalikan alat jiwa tipe terbang mereka dan secara bertahap turun ke lembah. Mereka dengan cepat memasuki awan racun warna-warni. The Ultimate Ace sangat efektif membersihkan jalan di depan, dan tidak ada satu ons pun dari awan racun yang menembus pertahanan mereka. Ini fantastis. Huo Yuhao sangat gembira. Hati petualang dan eksploratifnya terguncang sekali lagi, dan dia bisa tahu dari situasi saat ini bahwa dia memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menemukan ramuan mistis itu. Racun warna-warni di sini tebal, seperti di langit. Huo Yuhao tidak bisa melihat apa-apa, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi apapun dengan deteksi spiritualnya. Namun, dia masih membiarkan deteksi spiritualnya diaktifkan, menyalurkan kekuatan jiwa ke penghalang pelindungnya pada saat yang sama, sehingga dia bisa menghindari semua kemungkinan ancaman dan bahaya. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa ketelitian Huo Yuhao dibenarkan. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul tanpa suara di dalam area efek deteksi spiritualnya, dan menyapu mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Awas! Huo Yuhao menggeram. Melayang di udara pada saat ini tidak diragukan lagi adalah hal paling berbahaya yang bisa mereka lakukan.
Huo Yuhao tidak berani menghemat kekuatan jiwa saat dia mengayunkan tangan kanannya dan langsung memangkas kabut tebal dengan Dark Golden Terror Claw-nya. Tangan kanannya menebas udara dengan kecepatan kilat, menggunakan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw-nya. Pikiran Snow Lady dan Huo Yuhao terhubung, dan itu berarti mereka memiliki chemistry yang luar biasa satu sama lain. Dia meniup ke arah serangan itu, dan energi dingin meledak di depan mereka. Bercak-bercak besar awan racun menghilang dan membersihkan pandangan mereka. Itu adalah anggur biru tua yang dihiasi dengan pola berwarna pelangi. Itu setebal paha manusia, dan mencambuk ke arah mereka seperti ular sanca besar. Namun, Dark Golden Terror Claw adalah gerakan tanda tangan Dark Golden Terror Claw Bear, dan Huo Yuhao memberikan semua yang dia miliki dengan serangan ini. Garis cahaya keemasan gelap melintas, dan pohon anggur tebal itu segera dipotong menjadi jutaan keping saat hanyut dalam angin. Huo Yuhao mengangkat suaranya dan mengingatkan Wang Qiuer, sudah jelas bahwa ada hal-hal berharga dan eksotis di sini yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Ini seharusnya tempat yang dihuni oleh banyak binatang berjenis tumbuhan, dan mereka sangat kuat. Hati-hati, beberapa tanaman merambat tebal menyapu mereka pada saat ini. Warna pelangi pada tanaman merambat ini jelas disebabkan oleh racun-racun, dan fakta bahwa mereka baik-baik saja berarti mereka mungkin mengandung racun akut juga. Kamu mengendalikan keturunan kami. Biarkan aku mencoba. Wang Qiuer berteriak ketika dia mendorong tombak naga emasnya ke depan sementara dia meraih ujung yang lain, sehingga tombak naga emasnya bisa mencapai area efek maksimal. Bagaimanapun, dia adalah naga emas, dan dia selalu dominan dan menakutkan. Mungkin dia sudah terlalu lama tertahan setelah berurusan dengan awan racun selama 2 hari, atau mungkin ini adalah melepaskan kemarahannya terhadap Huo Yuhao, tetapi serangannya sangat ganas. Dia menggunakan tombak naga emasnya seperti cambuk. Anggur biru tebal melecut ke arahnya, dan Wang Qiuer mengayunkan tombak naga emas ke arahnya seperti sambaran petir. Sebuah ledakan bisa terdengar saat dia menghancurkan tanaman anggur di kejauhan. Tanaman merambat biasanya cukup fleksibel dan elastis, dan bagian depan masih akan mencambuk ke depan bahkan jika anggur itu sendiri dipukul. Namun, pokok anggur tidak bereaksi seperti ini karena disambar oleh tombak naga emas. Pohon anggur berkedip dengan cahaya keemasan dan beriak kembali ke kejauhan, pecah berkeping-keping saat terbang di udara. Cahaya berputar di sekitar tombak naga emas, dan Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan Wang Qiuer telah menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tombak naga emas hidup sesuai namanya sebagai senjata dewa. Itu bisa menyerap energi kehidupan dari targetnya. Huo Yuhao merasa agak takut di dalam hatinya, dan dia menghibur dirinya sendiri atas kekayaannya ketika dia berhasil mengalahkan Wang Qiuer hari itu. Bam, bam, bam. Tombak naga emas melenggang di langit, setiap serangan secara akurat menyerang tanaman merambat biru tua yang mencambuk ke arah mereka, dan setiap pohon anggur akhirnya hancur berkeping-keping. Wang Qiuer sepertinya tidak berada di bawah tekanan sama sekali, meskipun lebih banyak tanaman merambat terus muncul. Cahaya keemasan terus berkedip di sekelilingnya saat dia melindungi Huo Yuhao dan dirinya sendiri tanpa celah. Huo Yuhao mengendalikan keturunan mereka, tetapi dia tidak berani bergerak terlalu cepat, karena dia tidak tahu apa yang menunggu mereka di bawah. Dia memperluas deteksi spiritualnya ke arah tanaman merambat terbang itu dan berusaha menemukan sumbernya. Dia dengan cepat menemukan dari mana tanaman merambat ini berasal. Mereka semua tumbuh di tebing, dan beberapa tanaman merambat bahkan mencapai panjang 100 kaki. Mereka bisa merasakan kehadiran Huo Yuhao dan Wang Qiuer, jadi mereka melancarkan serangan mereka sendiri. Selain itu, jumlah tanaman merambat yang tumbuh di dinding tebing semakin meningkat. Ayo pergi lebih jauh ke bawah. Tumbuhan merambat terbatas panjangnya, aku hanya bisa terbang di sepanjang dinding tebing. Huo Yuhao membawa Wang Qiuer saat mereka menjatuhkan puluhan meter lebih dalam ke lembah. Tanaman merambat biru tua yang agresif yang menyerang mereka akhirnya menghilang, dan jelas bahwa mereka berdua telah melampaui jangkauan serangan tanaman merambat. Pikiran yang gesit sudah cukup untuk membantu mereka menghindari beberapa masalah. Mereka turun jauh lebih cepat dari sebelumnya tanpa tanaman merambat biru menyerang mereka,
dan membelah awan saat mereka mendorong ke depan. Mereka jatuh sekitar 300 meter sebelum awan beracun di sekitar mereka tiba-tiba menghilang, dan pandangan mereka yang tersumbat langsung menjadi jelas. Huo Yuhao buru-buru mengendalikan momentum mereka dan melayang di udara. Jauh lebih mudah untuk mengalami masalah jika mereka diserang ketika indera mereka tiba-tiba berubah. Namun, seluruh tubuhnya membeku tepat ketika dia berhenti di udara, dan Wang Qiwer sama-sama terpana. Mereka telah sangat berhati-hati dan waspada sejak hari mereka memasuki hutan pengaturan Sun, dan menjaga penjaga mereka terhadap segala kemungkinan bahaya yang bisa muncul. Mereka tahu bahwa ekspedisi mereka tidak akan lancar atau santai ketika mereka menemukan racun-racun. Miasma beraneka warna, bunga-bunga fosfor giok dari 7 mutlak, awan racun beracun giok, dan tanaman merambat berbisa yang tumbuh dari dinding lembah, setiap entitas tunggal bisa berakibat fatal. Tempat ini dilindungi oleh begitu banyak racun fatal, jadi tempat menyeramkan macam apa ini. Tapi, apa yang sebelumnya Huo Yuhao dan Wang Qiwer sekarang jauh melebihi harapan mereka. Mereka telah menembus awan beracun yang beraneka warna, dan yang mereka hirup adalah udara segar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang penuh dengan energi kehidupan. Tempat yang mereka lihat tidak menyeramkan sama sekali, rasanya seperti surga di bumi. Udara benar-benar tertutup oleh awan berwarna pelangi, dan warna pelangi bersinar dan terpantul di lembah, membuatnya tampak sangat mempesona. Dinding lembah di kejauhan dipenuhi tanaman merambat berwarna biru gelap yang baru saja menyergap mereka, dan seluruh dinding tampak seperti terbuat dari batu safir yang berkelap-kelip dengan kilau berwarna pelangi yang samar. Lembah itu tidak bisa dianggap besar, tetapi banyak tanaman berbeda tumbuh di dalamnya, sementara ada terlalu banyak warna untuk dihitung saat mereka memandang ke seberang. Ada begitu banyak bunga yang indah, dan masing-masing lebih cantik dari yang terakhir, menghasilkan segala macam buah. Banyak tanaman bersinar dengan berbagai tingkat cahaya, dan orang dapat mengatakan bahkan dengan mata telanjang bahwa tanaman ini eksotis dan luar biasa. Hal yang paling mencengangkan adalah danau di tengah tanaman ini. Danau itu jelas dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu sisi berwarna biru sedingin es dan memancarkan udara putih samar, sementara sisi lainnya berapi-api merah, dan cahaya di atas sisi ini sedikit terdistorsi. Satu bagian berwarna biru dan yang lain berwarna merah, dan kedua bagian ini seperti perhiasan kolosal yang terukir di tanah. Air yang menguap dari danau ini menyerap energi kehidupan padat dari danau di seluruh lembah. Sejak Huo Yuhao menjadi guru jiwa, dia harus menyerap energi vital langit dan bumi setiap kali dia harus berlatih menggunakan teknik surga misteriusnya. Namun, dia belum pernah menemukan tempat dengan energi vital yang sekuat surga yang dia miliki saat ini. Bahkan Clear Sky Peak tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Huo Yuhao hanya merasakan energi vital yang luar biasa ini dari Frigid Jade Essence Bed yang sekarang rusak. Namun, Frigid Jade Essence Bed hanya mengandung dingin dan dingin yang murni, sementara dunia mistis tempat mereka berada mengandung hampir setiap elemen, dan juga energi kehidupan yang sangat besar. Mata mereka menjadi kendur karena kekaguman dan keheranan mereka. Segala sesuatu di depan mata mereka terlalu mempesona dan murni. Ini adalah surga. Suara Wang Qiwer bergetar. Tubuhnya bersinar dengan kabut emas samar, seolah-olah dia merespons dan membalas dengan energi kehidupan yang tebal di lembah ini. Saya yakin bahwa tidak ada tempat lain di benua Douluo yang cocok untuk pertumbuhan tanaman seperti tempat ini. Energi kehidupan di tempat ini setidaknya 5 kali lipat dari wilayah inti Great Stardew Forest. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di benua? Mungkin saja seseorang melindungi tempat ini juga. Wang Qiwer memiliki pendapat yang sama dengan Huo Yuhao. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa bunga fosfor giok di luar telah tumbuh sendiri. Pengaturan mereka terlalu rapi. Huo Yuhao menghela nafas kagum dan berkata, kamu memang membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melindungi surga seperti ini. Tempat ini terlalu indah. Mengapa danau memiliki 2 warna berbeda? Apa itu sebenarnya? Apakah kamu tahu? Petik 2. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan ensiklopedia. Bagaimana saya bisa tahu segalanya? Ayo turun. Tidak ada lagi awan miasmik di sini. Petik 2.
Huo Yuhao berkata, tapi saya merasa tempat ini bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Pernahkah Anda merasa bahwa sebagian besar tanaman di sini telah berevolusi menjadi makhluk jiwa tipe tanaman karena energi kehidupan di tempat ini sangat padat? Petik 2. Wang Qiwer tertegun sejenak, dan menatap ke bawah dengan hati-hati. Banyak tanaman mulai bergoyang karena mereka muncul, dan beberapa bahkan berbalik ke arah mereka, sementara tanaman lain bersinar lebih intens. Apa yang harus kita lakukan? Wang Qiwer bertanya. Kita tidak bisa kembali begitu saja, karena kita sudah ada di sini. Kerugian terbesar yang dimiliki binatang jiwa tipe tanaman dibandingkan dengan hewan jiwa hewan adalah mobilitas. Banyak tanaman tidak bisa bergerak, dan hanya berakar di tempat, sehingga serangan dan jangkauan kontrol mereka terbatas pada area dengan tubuh mereka di tengah. Ini seperti tanaman merambat yang mereka temui di dinding tebing, mereka tidak bisa mencapai panjang dan jarak maksimum untuk menyerang mereka berdua. Namun, binatang jiwa jenis tumbuhan sangat tangguh dalam kisaran yang bisa mereka capai, dan mungkin lebih kuat daripada binatang jiwa binatang dalam hal ini. Ini adalah alasan mengapa bahkan binatang jiwa hewan yang sangat kuat tidak akan mau datang ke tempat di mana banyak hewan jiwa tipe tanaman dikumpulkan. Huo Yuhao mengeluarkan petanya dan melihat bagian bawah petanya. Peta yang digambar Niu Tian dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama menggambarkan setting Sun Forest dan lokasi kasar lembah di dalam hutan, sedangkan bagian kedua, yang lebih disederhanakan menggambarkan lokasi buku yang telah ia gambarkan dalam suratnya. Niu Tian telah berulang kali mengingatkannya dalam surat bahwa Huo Yuhao harus menemukan buku itu sebelum ia mulai mencari rumput kerinduan yang rindu. Huo Yuhao sangat jelas tentang ini. Dari pengalaman sebelumnya, dia sangat percaya bahwa semua yang dikatakan Niu Tian dalam surat itu penting. Mereka sudah berada di dalam lembah, jadi hal terpenting bagi mereka adalah menemukan buku yang merinci tanaman di dalamnya dan karakteristiknya. Huo Yuhao mengamati peta yang disederhanakan di tangannya sementara dia dengan hati-hati mencocokkannya dengan lanskap di bawahnya. Peta ini agak terlalu sederhana, digambar dengan garis untuk membuat garis minimal. Namun, Huo Yuhao dengan cepat menemukan hal-hal yang ditandai, dan garis-garisnya menarik danau dua warna. Dia terus mencocokkan lanskap dengan petanya saat dia melayang ke depan dengan alat jiwa tipe terbangnya sehingga dia bisa mencocokkan lokasi mereka dengan apa yang digambar di peta. Peta itu sederhana, tetapi tanda-tandanya jelas, dan Huo Yuhao dengan cepat menemukan sasarannya. Menurut instruksi peta, targetnya terletak di pantai tempat bagian biru dan merah danau berpotongan. Ada bunga yang digambar di lokasi kasar di peta untuk menunjukkan bahwa buku itu ada di sana. Mereka ada di udara, tetapi mata roh Huo Yuhao membuatnya sangat mudah baginya untuk langsung mengunci ke tanaman di bawahnya. Itu adalah bunga besar berwarna merah muda terang yang tidak memiliki daun. Batangnya hampir 10 kaki panjang, dan bunganya besar, diameternya lebih dari 3 kaki. Setiap kelopak bunga hampir transparan seolah-olah itu adalah kristal air, dan bunga merah muda itu bergoyang bersama dengan kabut di udara. Itu tumbuh di pantai di sebelah tempat air merah dan biru danau bergabung. Huo Yuhao memperhatikannya karena terlalu mempesona dan memukau. Tubuhnya juga terletak di mana dua badan air bergabung, dan alasan lainnya adalah karena tidak ada tanaman lain dalam jarak 100 kaki darinya. Oleh karena itu tanaman ini menonjol di lembah yang dipenuhi dengan tanaman. Huo Yuhao mempelajarinya, dan menyadari bahwa ada tanaman lain dengan karakteristik yang sama, dan juga tanaman lain tanpa tanaman lain dalam radius di sekitar mereka. Tumbuhan ini memiliki sifat yang sama, mereka sangat aneh, atau hanya indah di dunia lain, dan bersinar dengan berbagai tingkat cahaya. Bunga besar itu seharusnya yang kita cari, kata Huo Yuhao kepada Wang Qiwer, dan dia mengarahkannya dengan deteksi spiritual sehingga dia juga bisa menemukan target mereka. Kamu tahu bunga apa itu? Huo Yuhao bertanya pada Wang Qiwer. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Setidaknya, saya belum pernah melihat hal seperti itu di dalam hutan Great Stardow. Namun, saya merasa bahwa tanaman tersebut mengandung lebih banyak energi semakin dekat ke danau dua warna. Tumbuhan seperti ini, yang berada di sebelah danau dan menempati wilayah yang sangat luas,
mungkin telah berevolusi menjadi binatang buas, dan binatang buas jenis tanaman lebih hebat daripada hewan buas jenis hewan dalam kisaran yang dapat mereka kontrol. Apakah Anda yakin buku itu ada di sana? Apa yang kamu temukan? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya saat dia memaksakan senyum. Dia sudah menyalurkan deteksi spiritual ke tingkat tertinggi untuk mendeteksi satu titik ketika dia menemukan bunga yang sangat besar ini. Bunga berwarna merah muda-muda tampaknya memancarkan kabut cahaya pucat yang menghalangi sepenuhnya kekuatan spiritualnya, sementara itu jelas bahwa buku itu tidak ditemukan di tempat terbuka di sekitarnya. Buku itu mungkin akan terurai oleh lingkungan yang lem chapter ini jika diletakkan di tanah begitu saja. Sepertinya kita harus pergi lebih dekat untuk menyelidiki. Huo Yuhao merendahkan suaranya saat dia berbicara. Wang Qiwer berkata, biarkan aku pergi. Lindungi aku. Dia baru saja akan bergerak, tetapi Huo Yuhao menariknya kembali dan berkata, tidakkah kamu mengatakan bahwa tanaman ini biasanya takut panas dan dingin? Biarkan aku pergi, kamu lindungi aku. Jangan khawatir, saya akan sangat berhati-hati. Petik 2. Wang Qiwer melotot ke arahnya, tapi dia tidak membantah kata-katanya. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan Huo Yuhao dalam hal kekuatan bertarung, tapi dia tahu bahwa dia tidak serba bisa seperti dia. Selain itu, Huo Yuhao mahir dengan alat jiwa, dan dia jelas jauh lebih baik daripada dia dalam berlari untuk hidupnya. Huo Yuhao berangsur-angsur turun ke udara menuju bunga besar berwarna merah muda terang itu. Dia telah meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat setinggi mungkin. Dark Golden Terror Claw tangan kanannya diperpanjang, sementara jiwa pendorong di dadanya dibebankan sebanyak mungkin. Dia bisa segera melarikan diri jika ada yang tidak beres. Kristal berlian berubah menjadi baju besi dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai berkilau di bawah cahaya terang. Huo Yuhao juga merilis sedikit dari Domain of Ice abadi, dan mempertahankan area efek pada 1 meter di sekitarnya sementara dia terus-menerus memancarkan energi yang sangat dingin. Tanaman lembah tampak sangat tenang saat dia melayang di udara, dan tidak ada satu tanaman pun yang mencoba menyerangnya. Huo Yuhao memilih untuk mendarat di tepi ruang kosong di sekitar bunga besar itu. Huo Yuhao hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pertahanannya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin, ketika aroma samar tiba-tiba melayang ke lubang hidungnya. Huo Yuhao tertegun sesaat sebelum dia merasa merinding seluruh tubuhnya di saat berikutnya. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Saya menghitung semuanya, tetapi saya gagal untuk menyadari bahwa aroma dari tanaman ini juga bisa menjadi serangan. Huo Yuhao secara tidak sadar berhenti bernapas ketika dia meletakkan Dark Golden Terror Claw di depan dadanya. Sementara dia menyalurkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk mengeluarkan aroma yang baru saja dia hirup. Lagi pula Ultimate Ace-nya sangat efektif sebagai penangkal sebagian besar racun. Huo Yuhao heran saat ini, tetapi dia tidak panik sama sekali. Namun, situasi lain yang melebihi harapannya terjadi lagi. Bau segera menyatu dengan tubuhnya begitu masuk, dan dia tidak bisa memaksanya keluar karena dia tidak bisa menemukannya di dalam tubuhnya. Yang membuat Huo Yuhao semakin tercengang adalah aromanya menyegarkan pikirannya, dan dia merasa sarafnya yang tegang menjadi rileks sebelum otak ini menjadi jernih dan halus. Meskipun dia hanya menghirup sejumlah kecil, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya telah dibilas dengan air bersih, dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sensasi ini sejak dia memasuki hutan pengaturan matahari. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya memiliki sensasi seperti itu? Apakah ini berarti bahwa aroma bunga besar itu tidak berbahaya atau beracun? Huo Yuhao akan bereksperimen lebih jauh dengan menghirup sedikit lagi ketika bunga merah muda itu tiba-tiba menyala. Lapisan merah muda cahaya dengan tanaman di tengah muncul, dan mencapai diameter sekitar 100 kaki saat itu mencakup semua tanah terbuka di sekitarnya, dan Huo Yuhao juga. Huo Yuhao mulai setengah jongkok. Dia tidak segera melarikan diri, karena dia harus mencoba yang terbaik untuk memahami lebih banyak dan mengalami lebih banyak tentang tempat ini, atau ekspedisi ini akan sia-sia. Selain itu, meskipun dia belum dianggap sebagai master jiwa tingkat atas,
dia memiliki jiwa bela diri kembarnya dan jiwa bela diri ultimate, jadi kekuatan bertarungnya sebanding dengan kebanyakan sage jiwa berantai 7. Huo Yuhao juga relatif percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Yang mengejutkannya adalah dia tidak merasa jauh berbeda setelah cahaya merah muda itu muncul. Dia mengambil napas kecil, dan dia merasa seolah aromanya semakin padat. Sensasi yang dia rasakan di tubuhnya bahkan lebih baik daripada sebelumnya, dan perasaan halus dan nyaman itu membuatnya merasa lebih baik dalam mengendalikan dan memanipulasi kekuatan jiwanya. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan dia bisa segera mengetahui bahwa aromanya memiliki efek meremajakan. Aroma itu memberi energi, dan membuatnya merasa sangat nyaman pada saat yang sama, ke titik di mana ia merasa damai, dan pikirannya terangkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu bukan hal yang diinginkan Huo Yuhao. Dia mulai bergerak begitu dia bisa tahu bahwa kubah cahaya merah muda itu tidak membahayakannya, dan cahaya oranye emas berkedip ketika putri salju kecil muncul di bahunya. Wanita salju itu bahkan lebih fleksibel dengan kontrolnya terhadap Ultimate Ice, dan dia tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa Huo Yuhao. Wanita salju itu mengangkat jari kelingkingnya di bawah arahan Huo Yuhao, dan seberkas cahaya biru es menembaki salah satu kelopak bunga besar. Garis cahaya menghantam kelopak bunga, dan itu segera diubah menjadi lingkaran cahaya biru es yang berkembang keluar. Ultimate Ice bukan lelucon, dan suhu yang lebih dari 100 derajat di bawah nol ini sangat fatal bagi tanaman. Bunga merah muda yang sangat besar bergetar, dan benang sari ungu bergetar saat cahaya merah muda segera berdesir dari tubuhnya. Cahaya ini jauh lebih padat daripada kubah di sekitar mereka, dan Huo Yuhao bisa merasakan keagungan dalam semua ini. Bunga merah muda raksasa bergetar samar di saat berikutnya, dan energi dingin yang dibawa oleh serangan putri salju menghilang. Garis merah menyala keluar dari belakangnya. Namun, itu tidak berlaku untuk Huo Yuhao dan putri salju. Sebaliknya, itu berubah menjadi bunga merah menyala yang memiliki struktur mirip dengan bunga asli, tetapi 1/10 ukurannya. Aneh sekali. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat hal seperti ini, dan itu sungguh ajaib. Tidak ada pertanyaan bahwa bunga merah muda yang sangat besar ini adalah makhluk jiwa tipe tanaman, tetapi yang mengejutkan adalah kemampuan serangannya tidak sekuat itu. Cahaya merah menyala tidak datang dari tubuhnya sendiri, itu berasal dari bagian merah dari danau dua warna di belakangnya. Pada saat ini, Huo Yuhao mulai merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia memiliki Ice Empress, armor yang melindunginya, udara di sekitarnya menjadi sangat padat, sementara perubahan suhu sangat kuat. Dia terletak di persimpangan antara dua bagian danau, dan perasaan ini paling jelas di wilayah ini. Air danau biru itu dingin, sedangkan air danau merah jauh lebih hangat. Kedua badan ini tampaknya berada dalam konflik, tetapi tidak ada yang satu pihak bisa lakukan terhadap yang lain. Jika bukan karena armor Empress Ice-nya, Huo Yuhao akan terpengaruh oleh suhu di tempat ini dengan budidaya saat ini. Ini terutama benar karena energi vital yang lebat di udara di sekitarnya tidak tampak menyambutnya. Dia berusaha menyerap sedikit, tetapi segera terhambat oleh guncangan suhu yang disebabkan oleh danau dua warna. Rasanya seolah-olah kedua suhu yang berbeda ini telah terintegrasi ke dalam energi vital langit dan bumi, dan energi itu sekarang sangat keras dan agresif. Tapi Huo Yuhao tidak bisa menyerah begitu saja. Wanita salju mengangkat tangan kecilnya di bawah arahan Huo Yuhao, dan sinar cahaya biru es keluar ke arah bunga besar itu.